Makanya ketika Imam Ghazali menemukan bahwa Tuhan itu ada, itu bukan prestasi Islam. Semua dasar watak manusia itu tetap menemukan bahwa alam ini punya Tuhan. Dan kamu harus yakin bahwa tidak pernah seorang malaikat atau seorang nabi berkedudukan sama dengan Tuhan. Wala ya'murukum an tattakhidul malaikata wan nabiyina arba. Niki rungokno tenan. Sama tak ceritani ini ilmiah secara tauhid dan saya bertanggung jawab di depan Allah. Ada gelar-gelar nabi yang ironisnya jarang diperkenalkan ke umat. Padahal gelar ini menjadi konstitusi ilmu tauhid. Misalnya gelarnya Nabi Muhammad, innaka mayyitun, mat kamu tetap mati nanti. Nabi Isa dengan ibunya wa ummuhu siddiqah. Ning Quran dikei gelar apa? Kana yakulani ta'am. Iku doyan sego. Jadi ada gelar-gelar kenabian yang tidak menguntungkan, gak prestis. Jadi Nabi Isa sak mboke digelari napa kana ya doyan napa sego. Nabi Isa itu satu-satunya nabi yang cara dakwanya diaudit pengiran. Ini tenggene surat Maidah Nabi Isa ditakoi. Wa idz qala Allahu ya Isa, a anta qulta lin-nasi takhuduni wa ummiya ilahi min dunillah. Salam dakwah ku piye kok akhirnya disembah piye? Mun kula terangaken terus niki kula terangaken ngawi khas ahli Quran, khas ahli Quran. Wa ma mana'an nasa ayyuminu isja'u. Sebetulnya manusia yang menghalangi mau iman itu hanya karena mereka cara berpikir apa betul Allah itu mengutus atau mentugaskan manusia sebagai mediator, sebagai apa? Rasul. Di Rasul bahasa Arabnya itu safir. Safir maknanya apa? Mediator. Makanya kalau sampean di konjen-konjen Arab jenis safaroh. Safaroh artinya apa? Konjen, perwakilan. Makanya dalam bahasa Arab dulu dan sekarang itu sama. Rasul itu maknanya delegasi. Sehingga dalam bahasa Arab biasa misalnya Rasulun Najron maknanya delegasi utusan orang Najron. Nggih. Kula baleni malih ben sampean tahu ya. Bahasa Rasul itu artinya sederhana, ya mau utusan atau mediator. Makanya kalau orang Arab bilang misalnya tukang pos atau apa yang jadi mediator, misalnya kayak paspor itu ya namanya risalatul mutajawizat, namanya surat yang bisa mengantar antar negara. Nggih. Biro imigrasi, immigration itu kan transfer antar negara. Jadi napa risalatul mutajawizat. Tajawuzat maknanya saling melewati batas. Sehingga karena keyakinan manusia itu Allah itu tidak tersentuh, sehingga tidak tersentuh pula oleh manusia siapapun. Ketika ada informasi bahwa Muhammad itu Rasul, dia ini janggal. Aba asawwa basyara Rasulullah. Lalu teknisnya kayak apa? Allah yang tidak tersentuh di alam sana kemudian harus berhubungan dengan alam manusia. Nggih, niki rungokno tenan iki sampeyan. Makanya orang-orang itu janggal. Apa betul Allah yang tidak tersentuh kemudian mengutus Rasul? Mediatornya itu siapa? Lah cuma manusia itu punya kenaifan sendiri. Nggih niki rungokno tenan. Mulane ciri utama Rasul atau ulama atau wali mung sita ikhlas. Usah gendho kaya apa nek ikhlas nek mlebu swarga. Timbang saleh tapi ora napa? Ikhlas. Sing ora iso mlebu swarga. Tiga kula niku kriminal kaya apa nggih ikhlas nek mlebu swarga awal. Tapi nek saleh kaya apa ora ikhlas iku ora iso mlebu swarga. Sampeyan tak tunjukkan kuncinya. Kenapa bisa demikian? Ngeten. Pertama kali Rasul jadi Rasul, yang menciri khaskan dia seorang Rasul itu hanya satu, yaitu ikhlas. Karena logika ikhlas ini yang nanti menyambung atau menjawab kejanggalan pertanyaan tadi. Apa betul Allah yang tidak tersentuh, yang di alam lain, yang beda semuanya dengan kita, kemudian punya hubungan spesial dengan manusia yang bernama Rasul? Caranya itu kayak apa? Sehingga manusia ya ngomong kafir gitu pinter, takwaane deh. Kalau kamu Rasul harus disahkan oleh malaikat, dilegalkan oleh apa? Malaikat. Karena malaikat dianggap alam sing dekat dengan Allah. Paham?
Tapi orang-orang kafir sendiri sebetulnya tidak pernah punya konsep malaikat itu apa, juga tidak punya. Tapi dia diasumsi malaikatlah yang paling mungkin jadi mediator antara manusia dan kalau balen ini bisa paham. Allah itu kan zat yang diyakini tidak tersentuh. Zaman jahiliyah wong nak nyebut Allah itu manfis sama, orang yang tidak tersentuh, adanya di langit. Pokoknya dengan segala titah kebesarannya Allah itu tidak tersentuh. Lalu ketika ada seorang menganggap dirinya sebagai Rasul tentu janggal. Lewat apa? Ini ngrungokno tenan. Akhirnya mulai zaman Nabi Adam, terutama era Nabi Hud, Nabi Soleh, mesti orang-orang kafir itu semuanya bilang abasyaru yahdunana. Apa betul manusia itu bisa bawa nopo hidayat? In antum illa basarum misluna. Tengene surat Yasin, kamu ya manusia kayak kita. In antum illa basarum misluna. Sebagian ayat in antum illa basarum mislukum, semuanya kayak manusia, kayak kita. Kenapa kamu menganggap diri kamu Rasul, saya tidak? Sama-sama berhubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini rungokno tenan. Nah, kenapa tadi saya mengatakan sebab itu ciri utama Rasul itu hanya satu, yaitu ikhlas. Cuma manusia ini naif. Ketika menyoal demikian, tingkat rasionalnya demikian, manusia punya kenaifan. Lho janggale apa nak Nabi Soleh itu ngaku Rasul? Janggale apa nak Nabi Hud itu ngaku Rasul? Janggale apa nak Nabi Muhammad ngaku Rasul? Toh syariate, toh ajarane muk sitok, wong kan nyembah Allah. Kecuali Muhammad ngongkon, aku Rasul, mulane hormati lan sembah. Aku Rasul, mulane golekno bojo, golekno dhuwit. Aku iki Rasul, mulane hormati. Kalau itu kelihatan salah, karena mengatasnamakan Allah, kemudian yang untung dia secara pribadi. Kalau baleni malih. Sebab itu tenggene surat Yasin di semua Al-Qur'an, ciri utama Rasul itu pasti pertama itu la ilaha illa ana fa'budni. Ittabi'ul mursalin, ittabi'u man la yas'alukum ajr. Karena ketika manusia menyoal kenapa ada Rasul sementara Allah tidak tersentuh, penyoalan manusia begini ini bisa terjawab. Lho kowe kok janggal wong iku dadi Rasulullah. Wong syariate lan ajarane ya mung sitok, wong penyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Wis ngono hakikate secara lahir Nabi ya disiksa, diintimidasi dan sebagainya. Toh tetap ngendikan kamu harusnya nyembah Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulane kula niku seneng, nganti mati nggih seneng. Mbok dadi kiai rapati mulya nemen-nemen niku seneng. Piye ciri utama ikhlas iku nek wong balik ning pangeran. Nasib kula wis ngeten-ngeten mawon niku mun maksimal. Ana sing hormat, ana sing percaya loro telu men sedengan terus. Kula kakean. Musala mun kakean. Kakean tambah dadi hijab. Kakean dadi napa? Hijab. Kula niku umpama sing seneng siji loro men sedengan. Standar napa? Standar ada bagus. Dan niki kula crita nggih niki mergo niki penting zaman akhir. Kula cerita detail secara ilmiah. Manusia itu mulai zaman Nabi Adam sampai kiamat itu punya asumsi. Asumsi ini kemudian oleh orang-orang Arab disebut malaikat. Sebelum ada Rasul pun mereka menganggap ada makhluk yang namanya malaikat yang lebih layak jadi mediator antara Allah dan manusia, bukan sama-sama manusia. Orang Cina punya terminologi itu dinamai dewa dewi. Zaman Yunani kuna sebelum Masehi juga ada dewa dewi. Jawa kuna juga iya. Untuk yang kejahatan dari Bathara Kala dan sebagainya, untuk yang apik dari resi siapa. Wong Islam di Nabi Khidir, wong gone pewayangan duwe sapa Dewa Ruci semanggon yoga napa sego. Sama, semua terminologi paham agama itu sama, istilah-istilahnya sama. Ya istilah-istilahnya apa? Sama. Ketika orang Arab bilang Allah itu harus satu, orang Jawa sudah bilang Sahyang Wididat yang serba apa? Isa. Makanya ketika Imam Ghazali menemukan bahwa Tuhan itu ada, itu bukan prestasi Islam. Semua dasar watak manusia itu tetap menemukan bahwa alam ini punya Tuhan. Sehingga dari awal Islam mengatakan agama Islam itu agama fitrah, agama yang sesuai kodrat manusia. Kodrat manusia itu apa? Yaitu meyakini bahwa di alam raya ini pasti ada Tuhan, ada penguasa. Paham ya? Menamakan Tuhan sebagai Allah lah itu yang baru ciri Islam, ya. Menamakan Tuhan sebagai Allah itu ciri apa? Islam. Tapi kalau sekedar alam raya ini ada penciptanya, ada Tuhannya, itu keyakinan semua kepercayaan.
Kemudian Kristen menambah itu Trinitas, itu ada Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, Tuhan Anak. Di zaman Yunani namanya Logos atau Logos itu. Terus zaman orang filsafat disebut akal awal, akal sani, akal apa? Salis ini teori-teori novel filsafat. Dalam Islam itu dikenal namanya Allah. Tapi dengan segala gelarnya Tuhan, dengan segala status Tuhan, manusia itu tidak yakin bahwa antara manusia dan Allah itu ada mediator. Nah, ini sudah diperkara. Kok iso wong kenal pangeran terus untuk wahyu ke pangeran untuk tahu carane piye? Lah berhubung cara mulai dhisik misteri, maka banyak orang yang memberanikan diri ngaku jadi rasul. Semulai Lia Eden sampai Ahmad Ulam bin Mirza sampai dukun-dukun sing mujarab. Karena hubungan manusia dengan Allah itu ora tau jelas. Paham ya? Orang tahu apa? Jelas. Yang memperjelas hubungan itu hanya satu, yaitu yang disebut di Quran. Ciri utama maka nali basyarin ayyutiyahu wal kitab wal hukma wan nubuwah summa yaqula linnas kunu ibadalli walakin kunu rabbaniyin bima kuntum tu'allimunal kitab wa bima kuntum tadrusun wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina mulane kula niku ndonga terus niku. Kula niku bejo nganti mati ku nak rapati mulya. Tapi ngeten iki ayat ngeten mboten populer. Cara rawuh mursyid kula dibengkolang tenan. Ya cuma nak bengkolang kula ya kuwalan tenan. Kira-kira mbek keramat kula nak urusan ayat niku keramat kula. Ciri utama seorang nabi niku jari pangeran wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbaba. Ciri utama seorang nabi itu tidak menganjurkan umatnya mentutuskan dia. Antat takhidul malaikata wan nabiyyin. Ora terima ulama, ora terima mursyid, tapi napa? Wan nabiyyin. Jadi ngrungokno tenan. Ciri utama seorang rasul itu satu. Dia mengajarkan kunu rabbaniyin. Ayolah kamu bertuhan. Ayolah kamu kembali ke Tuhan. Dan kamu harus yakin bahwa tidak pernah seorang malaikat atau seorang nabi berkedudukan sama dengan Tuhan. Wala ya'murakum an tattakhidul malaikata wan nabiyyina arbab. Niki rungokno tenan. Kenapa demikian? Ketika hubungan manusia dengan Allah itu tidak terpecahkan secara logika, secara rasional. Yang paling rasional hanya satu. Titenane wong tetap nabi, tetap ulama, tetap wali hanya satu. Yaiku dekne mau nganjurno supaya wong seneng pangeran. Gampangane cara kowe kula ngeten. Kula niku jek eling pertama kali bapak wafat saya pidato di depan santri, di depan orang-orang yang seneng bapak, kula bilang, jenengan kecewa mbek kiai oleh, tapi kecewa mbek ajarane kiai ra oleh. Sampean bisa kecewa dengan saya, mungkin beda watak, beda visi, beda ide. Tidak boleh kecewa dengan ajaran saya. Ajaran iki kiai wong kon sujud ning pangeran, kon salat, nak ndonga ya njaluk pangeran sudah. Lah kecuali aku di ajaran wong kon seneng aku nganti kultus. Wong kon ngimani aku, ya itu mungkin resiko, bisa ya bisa enggak. Tapi kalau orang disuruh seneng pangeran, disuruh njaluk ning pangeran selesai. Umpama aku keliru ya enggak ada masalah. Harusnya juga begitu. Seorang mursyid itu pasti benar saat mengatakan wis akeh njaluk ning pangeran. Istighosah ya wis ke njaluk ning pangeran. Wis nikmati wala wiridan la ilaha illallah. Tapi nek wis mulai, tapi mandine nak mbek aku. Lha iku perkara mesti. Paham, iku mulai perkara, mulai kriminal. Namun wonten mulai napa? Kriminal. Paham? Sanate mutabar nak lewat aku mulai kriminal. Tapi selagi hanya mukhlisina lahuddin, memurnikan agama hanya untuk Allah, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahuddin. Mulane Nabi Muhammad ditedir kere, ning Mekah yo kere. Yo disia-sia wong. Tapi nek takok imat wis kere ini yo tetep ngaku nabi. Ya tetep aku nabi. Lah tugasmu apa, Mat? Lah yo kowe tak penyembah pangeran yo tok. Lah hubungane mbek kowe, Mas. Aku yo kawula biasa, anak aku tetep kawula biasa. Yo ngoten. Ngulang kertakok itu yang jenengan ulama, Gus ya ulama, hasil ulama be ngongkon wong seneng pangeran. Nah ambek jenengan lho, aku ya tetep wong biasa to, kena pas umat seneng ya seneng, ora ya ora, terserah kowe. Paham ya? Sebab itu Nabi itu bangga ketika beliau diberi gelar
innaka mayyitu wa innahum mayyitu. Satu gelar yang tidak menguntungkan. Ning Quran itu ana gelare Nabi Muhammad itu sederhana banget, tapi itu menjadi benteng tauhid. Iku innaka mayyitu wa innahum mayyitu. Nah lucu. Seorang nabi dari Sayyidul Awwalin wal Akhirin ning Quran mau digelari innaka sak temne sira Muhammad mayyitun ya bakal mati. Wa innahum lan sak temne kufar ya mayyitun bakal mati. Kenapa gelar ini begitu penting? Karena menjadi konstitusi tauhid, menjadi dasar tauhid. Jika Muhammad itu mati, maka dia jelas tidak Tuhan. Jika Muhammad itu mati, maka risalahnya Muhammad atas nama Muhammad akan berhenti. Tapi risalah Muhammad atas nama kebenaran orang yang nyembah Allah itu tidak akan berhenti. Mulane kula nyuwun nggih nek sampean dadi ulama nggih, misale sak kula sing pengaruh nggih, ojo seneng. Nek sampean duwe ikhlas ojo seneng. Nggih biasa. Kula nanti saiki biasa wong ora keturunan nggih biasa, wong janggal nggih biasa. Kula pancen kurang ajar tak niati. Mboten kok terus asli kurang ajar mboten. Ya tak mboten asli. Wae kula niati. Sama tak ceritani ini ilmiah secara tauhid dan saya bertanggung jawab di depan Allah. Ada gelar-gelar nabi yang ironisnya jarang diperkenalkan ke umat. Padahal gelar ini menjadi konstitusi ilmu tauhid. Misalnya gelarnya Nabi Muhammad innaka mayyitun, mat kamu tetap mati nanti. Nabi Isa dengan ibunya wa ummuhu siddiqah. Ning Quran dikai gelar apa? Kana yakulani ta'am. Iku doyan sego. Jadi ada gelar-gelar kenabian yang tidak menguntungkan, gak prestis. Jadi Nabi Isa sak mboke digelarin apa kana ya doyan apa sego. Nabi Muhammad itu untuk gelar innaka mayyitun. Ana neh gelar afa imma ta'ufitila. Cek Muhammad mati cek dipateni. Dipateni kesane agak jaduk. Ora di hizib kesane. Ora di jimat. Tapi itu juga gelarnya Nabi. Afa imma ta'ufitila. Muhammad potensinya bisa mati atau bahkan matinya secara tragis bukan sekedar dibunuh. Ada nabi yang matinya itu dicincang, dimutilasi. Jadi Nabi Yahya bin Zakaria itu matinya dimutilasi. Orang itu mau mati biasa, dimutilasi. Tanyakan para pakar tarikh, matinya Nabi Zakaria apa? Dimutilasi, dicincang oleh orang Yahudi. Sampai Quran kalau ngeritik orang Yahudi, wa yaqtulunal anbiya bi ghairi apa? Haknya ini Nabi Yahya, Nabi Zakaria itu matinya dicincang, dimutilasi. Tapi gelar-gelar ini oleh para nabi itu bangga. Karena apa? Semakin ada gelar-gelar kemanusiaan, maka semakin kental bahwa yang Tuhan itu hanya Allah. Yang hebat juga hanya Allah. Sebab itu Nabi Isa dengan tanda kutip ana kecelakaan. Dia ini dikai mukjizat nguripna wong mati gelem. Akhirnya kepleset malah dianggap pengen. Mana Nabi Muhammad gak tertarik dengan mukjizat. Nabi gak tertarik mukjizat sing rawan melesetno iku ora tertarik. Yo kesopanan dadi wong. Ajarane nek ditabok pipi kanan dikai pipi kiri. Ora tau ngecewakno wong. Sampai kaume wong kok sempurnane ngono. Nek ra anake pangeran ra mungkin. Gara-gara terlalu napa? Sempurna. Oh Nabi Muhammad itu nemen. Lha sampean tak critani. Nabi Muhammad itu dadi nabi sakwise gagale Nabi Isa dadi nabi. Yaiku dekne kepleset nganti diarani pengen. Nabi Muhammad itu saking nunjukno nek beliau itu manusa. Iku sering pidato ambek dahar. Hal yang mungkin tidak diperkenalkan para kiai karena wedi jatuh muruah. Nabi itu sering ngijazahno lafaz-lafaz sakral ambek dahar. Fana hasanah satan wa inni a'taitu lahu zira asatin wa huwa a'jabu ilaihi fana hasahu nasatan. Nabi ketika tak beri sampil kambing itu suka sekali. Beliau nyokot saking senengnya Lahab. Dan saat Lahab itu beliau bilang ana sayyidul awalin, saya adalah orang paling hebat mulai dulu sampai sekarang. Itu pas sampai dahar. Jadi Nabi itu sering bicara sakral justru pas sampai nopo. Sehingga itu dikenang oleh para ulama selain Siddiq Tablek Amanah Fatomah ditambahi Al-A'rad Al-Basariyah bahwa seorang Muhammad juga punya sisi kemanusiaan, termasuk beliau juga makan, minum, nikah dan sebagainya. Ternyata sifat-sifat ini menguntungkan secara institusi tauhid. Karena semakin seorang nabi kental basariyahnya, semakin beliau hanya didudukkan sebagai manusia. Yang didudukkan sebagai Tuhan hanya Allah Subhanahu wa taala. Dan itu menguntungkan secara dakwah apa? Tauhid. Nggih. Paham ya? Dan Nabi Isa mboten kekhusyuan. Bener terus dadi ora tau salah, ora tau ngecewakno wong.
Mulane Nabi Isa satu-satunya nabi sing kena audit carane dadi nabi iku diaudit. Mergo kesakralan. Mulane kula mau dadi wong sakral malah kena audit. Nabi Isa itu satu-satunya nabi yang cara dakwanya diaudit pangeran. Ini tenggene surat Maidah Nabi Isa ditakoki. Wa idz qala Allahu ya Isa, a anta qulta lin-nasi takhuduni wa ummiya ilahi min dunillah. Salam dakwah ku piye? Kok akhirnya disembah ku piye? Kok nang kowe sing ngajarno iku. Dadi Nabi Isa satu-satunya nabi sing sampeyan ketemu pangeran ditakoki a anta qulta lin-nasi takhuduni wa ummiya ilahi min dunillah. Kowe ku piye kok malah takon dadi nabi ben wong nyembah aku malah nyembah kowe iku piye? Iku tugale wong kon nglamar malah engko sing dikokak. Kowe ku piye cara dadi nabi ku piye? Iku Nabi Isa kok. Lan iki aja kaget nek ana ulama kadang umat jazab iku ana ilmune, jazab kok ana ilmu. Ya tak terang ilmu tuwa. Lan akeh kiai-kiai top akhire kadang sak enake wong kenal Balim Klaten liwat miso ya. Kayak ketemu wong muni kakean. Ya kayak gini. Bahasan mangli wong ngenang perkara anak banggerono tamu angin dijedor kono ora usah pertama aku. Akeh cerita-cerita orang yang dikenal wali sak urip-uripe miso. Iku ana ilmune nggih. Sampeyan ora usah niru ora wali. Tapi ana ilmune. Oh, sak kula mawon nek kurang ajar tak ilmu. Nggih. Mboten ngaji ilmu tuwa ben ngerti sampeyan. Karena secara konstitusi tauhid lebih menguntungkan kalau seorang nabi menonjol sisi basariyahnya ketimbang sawangane sakral kemudian menyentuh level paling ekstrim, yaitu nanti takut dianggap Tuhan. Paham ya? Nabi keliru-keliru, Nabi Musa keliru-keliru, budak Fir'aun melayu tenan. Nah, adene para pangeran lho apa melayu bareng. Paham ya? Ya melayu tenan terbirit-birit tenan. Wah ketara manusia melayu tenan. Ketika ngadepi Saharatu Fir'aun nggih fa'auja safi nafsi khifatan Musa, ya meriang tenan. Paham ya? Nabi Muhammad gini. Jadi Nabi Muhammad itu jadi nabi 600 tahun setelah kegagalan Nabi Isa jadi nabi. Iku Nabi Isa gagal malah dianggap pangeran utama. Iku tunggali misalnya kados kula sebagai ulama Quran, wong luwih seneng Gus Bak dibanding seneng Quran iku gagal. Tapi nak wong jadi seneng Quran be aku biasa wae aku sukses. Napa? Sukses. Soale wong seneng Quran perkara tak ulang ngaji aku. Bariku be aku biasa wae sukses. Paham ya ana sing tak curiga, ora percaya, sukses. Berarti dadi ulama napa? Sukses. Lha ini tenan ilmu tuh. Karena saya tetap sebagai basariyah dan Quran tetap pada posisi yang paling sakral. Lain awalian. Maca Quran ora enak nek rabe Gus Bal. Quran jadi sifati ra enak. Oh, gagal kok dadi kiai berarti gagal. Paham? Ini tenan mboten. Karena iki kasusnya kok Nabi Isa. Dekne sukses dadi wong sempurna malah dianggap anake pangeran. Pangerane sing ngangkat malah disaingi dekne. Iku sing disebut surat Maidah a anta qulta lin-nasi takhiduni wa ummiya ilahini. Intinya satu-satunya nabi sing kena audit ngono Nabi Sakra. Salem dadi nabi ku piye? Kok nganti akhirnya kowe malah sing disembah. Jangan-jangan kowe sing ngongkon. Wah bisa meriang tenan. Akhirnya Nabi Isa dawuh ma qultu lahum illa ma amartani bihi an ibudu wa rabbi wa rabbak. Sak roh kula sing tak syariatno nggih tiyang tak nyembah jenengan Gusti. Terus wa kuntu alaihim syahidan ma dumtu fihi. Falamma tawaffaitani kunta antar raqiban apa ali. Nabi Isa ora goblok jape pinter. Gusti, zaman kula tunggoni iku dereng ngoten. Bareng kula mati niku terus dadi ngoten niku. Lah tapi niku rak kula wis mati urusane jenengan. Jenenge falamma tawaffaitani kunta antar raqiba alaihi. Wa anta ala kulli syai'in syahid. In tu'adzibhum fa innahum ibaduk. Nah jenengan siksa niku kawulane jenengan. Ora kawula-kula.